Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam sejahtera bagi kita semua. Haleluya. Kembali kita ada sehat, kuat sebagaimana ada karena kemurahan Tuhan. Amin. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Rohani untuk kepercayaan pemberitaan firman Tuhan dalam pelajaran Alkitab atau Bible Study. Bagian yang ketiga, judul yang diberikan oleh multimedia, Hooper. Diangkat dari Roma pasal 8 ayat 37. Saya bacakan bagi kita semua. Tetapi dalam semuanya itu kita Hooper, lebih daripada orang-orang yang menang, lebih dari pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Di pertemuan pertama secara umum sudah saya jelaskan apa makna dari lebih dari pemenang. Di pertemuan yang kedua kita mulai lebih mendalami maksud Paulus memilih istilah ini, Hooper ini, untuk menyatakan orang-orang Kristen itu lebih dari pemenang. Minimal ada 3 makna utama yang ingin Paulus sampaikan kepada jemaat Roma supaya jemaat Roma paham posisi mereka lebih dari pemenang. Yang pertama sudah saya bahas minggu lalu, bahwa kemenangan yang terpenting, kemenangan yang terutama adalah bahwa jemaat Roma hidup di dalam Kristus. Itu kemenangan nomor 1. Oh, bukan juga yang nomor 1. Kemenangan utama, yang paling penting. Jadi minggu lalu saya bilang kehidupan berkemenangan itu ada layernya, ada lapisan-lapisannya. Dan lapisan yang paling inti, yang paling dalam adalah kenyataan bahwa saya dan saudara, dalam hal ini jemaat Roma, termasuk kita juga orang-orang percaya, adalah orang-orang yang hidup di dalam Kristus. Wah, itu yang utama. Nah, kalau dia adalah yang utama, yang terpenting, maka layer-layer di sekitar itu, di luar itu adalah kurang penting dibandingkan yang pertama. Penting, tapi kurang penting kalau kita memakai yang namanya prioritas, skala prioritas. Jadi Bapak Ibu, kekecewaan di layer-layer, di lapisan-lapisan luar tidak boleh mempengaruhi apa yang paling penting. Misalnya, uang itu penting, ekonomi itu penting, tapi dia tidak yang terpenting, tidak yang utama. Maka kalau kita gagal dalam hal ekonomi, tidak boleh mengganggu perasaan kemenangan bahwa kita hidup di dalam Kristus. Kesehatan penting, tapi yang terpenting adalah kita hidup di dalam Kristus. Jadi waktu kita sakit, jangan pernah mengutuki Tuhan, karena yang terpenting adalah meski tubuh jasmani ini sakit, hidup kita masih di dalam Kristus. Itu yang terpenting. Sehingga kita perlu mengatur skala prioritas. Kalau kita lebih melebar keluar, jangan pernah biarkan hal-hal yang kurang penting mengganggu yang lebih penting. Saya ambil contoh, hal keuangan lalu mengganggu kebahagiaan rumah tangga. Itu bisa mempengaruhi, tapi tidak boleh menghancurkan kebahagiaan keluarga. Suami istri pun baku sayang, mungkin bisa terganggu oleh penerimaan uang yang berkurang setiap bulan, tapi tidak boleh menghancurkannya. Ya, minggu lalu saya tekankan itu. Hubungan keluarga, kakak beradik, saudara bersaudara, orang tua dengan anak, tidak pernah boleh hancur oleh hal-hal yang lebih kurang penting dari hubungan itu sendiri. Di Alkitab pernah ada Yesus bilang, berbahagialah atau orang yang meninggalkan orang tuanya, rumahnya, demi aku dan demi firman, demi kerajaan Allah akan memperoleh. Artinya yang paling penting adalah hidup di dalam Kristus. Kalau hidup di dalam Kristus terganggu oleh hubungan-hubungan keluarga, nah itu bisa kita abaikan. Bisa kita abaikan hubungan-hubungan tersebut. Misalnya ada di antara saudara yang dianiaya di rumah karena mau pi ibadah, nah itu kita bisa abaikan. Karena yang paling penting adalah hidup di dalam Kristus itu tadi. Tapi selain itu, jangan, kita harus punya prioritas yang jelas, skala prioritas yang jelas, supaya kita bisa memanage hidup.
Ini damai sejahtera, ini sukacita bisa terganggu oleh apa? Jangan oleh hal-hal yang kurang penting. Justru bisa hancur kebahagiaan kita, damai sejahtera kita, kalau kita tidak hidup di dalam Kristus. Jadi itulah yang utama. Amin. Minggu lalu sudah saya sampaikan itu. Nah sekarang yang kedua, makna yang kedua yang ingin dilemparkan Paulus kepada jemaat Roma dan juga kepada saya dan saudara adalah begini. Lanjutan dari poin pertama tadi. Kemenangan yang terpenting adalah hidup di dalam Kristus. Nah sekarang hidup di dalam Kristus itu maknanya apa? Dengar baik-baik. Hidup di dalam Kristus dalam cara berpikir Paulus adalah hidup di dalam kekuatan yang melampaui segala keterbatasan manusia. Katakan amin. Hidup di dalam Kristus berarti hidup secara supranatural. Masih ada dalam tubuh yang terbatas ini, tetapi hidup kita tidak bergantung pada daging, pada pakaian, minuman, keuangan dan seterusnya. Bukan itu yang menghidupkan kita. Hidup di dalam Kristus adalah hidup dalam kekuatan yang melampaui keterbatasan manusia. Apa itu? Kekuatan Allah. Bapak Ibu, saya penasaran dengan kata huper ini. Jadi saya cari di dalam Alkitab. Saya temukan di dalam Alkitab ternyata penggunaan kata huper sangat terbatas, sangat sedikit. Apalagi Paulus, dia pakai kata huper itu dalam catatan saya yang saya temukan. Mungkin ada lebih lagi, tapi yang saya catat ada 7 ayat. Dan dengar baik-baik, semua ayat itu menggambarkan tentang kekuatan Allah. Saya ambil contoh. Roma 5 ayat 6 sampai 8. Roma 5 ayat 6 sampai 8. Ya, cuma tetangga dengan Roma 8 tadi. Roma 5 ayat 6 sampai 8. Roma 5 ayat 6 sampai 8. Saya baca ya. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk, nah ini dia pakai huper. Untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Ketika kita masih berdosa, Kristus mati untuk kita. Ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati huper untuk kita. Ketika kita masih berdosa. Jadi Paulus merujuk pada kekuatan Allah yang berkarya menghidupkan saya dan saudara. Itulah kata yang sama untuk menyebutkan bahwa saya dan saudara lebih dari pemenang. Katakan amin. Oh kita ini lebih dari pemenang. Bukan karena kuat dan hebat kita. Bukan karena kita pintar. Bukan karena kita bisa menjaga kesehatan. Bukan karena kita sekolah. Bukan karena koneksi-koneksi itu. Bukan karena orang-orang di sekeliling yang membantu. Bukan karena alam yang kaya ini. Bukan. Tapi karya Allah. Kekuatan Allah. Dia mati di saat kita masih berdosa. Untuk kita. Huper kita. Haleluya. Bukankah ini sesuatu yang sangat melegakan Bapak Ibu? Siapa yang bisa kita andalkan di hari-hari ini? Manusia? Manusia mengecewakan. Sebaik-baiknya manusia ada batas. Siapa yang bisa kita andalkan? Alam ini banyak tempat yang subur. Tetapi selalu ada 2 sisi di setiap situasi. Ya, Flores itu daerah yang subur. Tapi sekarang sumber kesuburan yaitu gunung berapi dengan pasirnya yang abu vulkaniknya yang subur. Sekarang sementara menelan korban ketika dia meletus. Jadi kita tidak pernah bisa mengandalkan sesuatu di luar Tuhan. Tuhanlah sumber kehidupan kita, sumber kekuatan kita. Katakan amin. Kita ini hidup di dalam kekuatan yang melampaui segala keterbatasan manusia. Roma 8 ayat 31 yang sudah sempat kita baca beberapa pertemuan yang lalu. Ini dia pakai huper juga.
Hooper juga ini. Roma 8 ayat 31. 1, 2, 3. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di Hooper kita, di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jadi ini adalah sebuah jaminan. Hooper ini dipakai oleh Paulus secara khusus, secara spesifik untuk menyatakan bahwa yang namanya lebih, yang namanya hebat, yang namanya luar biasa, itu adalah Tuhan bagi saya, Tuhan bagi saudara. Amin. Kalau Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Nah sekarang ketong sumurat marit hanya karena kesulitan-kesulitan kecil. Jangan mau, Allah di pihak kita. Haleluya. Ya, jangan mau. Jangan kecewa. Saya pernah cerita beberapa waktu lalu, ada yang sakit lalu berkata, "Hei, Tuhan sonde ada. Tuhan suka setinggal." Dalam keadaan sakit, betul di tengah kesakitan yang saya saksikan sendiri. Tapi kita harus berhasil menyatakan dengan iman bahwa Tuhan ada bagi saya, ada bagi saudara, ada bagi kita, tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Siapakah yang akan melawan kita? Ini sekarang tergantung perspektif kita. Kita imani atau tidak. Bapak Ibu, kalau bicara soal kita ini hidup di dalam kekuatan yang melampaui keterbatasan manusia, ini sudah bukan lagi hitung-hitungan matematika, fisika, kimia, bukan. Ini adalah hitung-hitungan iman. Dan iman adalah apa? Ibrani 11 ayat 1. Bukti dari segala sesuatu yang belum dilihat, yang tidak dilihat, yang tidak kelihatan, yang tidak bisa dipegang. Itu iman. Iman hanya berharga ketika belum ada pembuktian. Iman hanya berharga ketika belum ada pembuktian. Iman masih terhitung waktu kita belum masuk surga. Tapi begitu kita masuk surga, sudah ketemu dengan Allah, tidak ada hitungan bagi iman. Kenapa? Kosolia dia. Sudah memandang Tuhan. Makanya Yesus berkata, berbahagialah orang yang belum melihat tapi percaya. Nah aspek ini yang harus dibangun. Tadi pagi saya kasih kuliah pembinaan warga gereja. Kami sementara membahas pembinaan warga gereja untuk lansia. Nah pembinaan warga gereja itu secara umum dia punya tujuan supaya jemaat itu kuat. Jemaat itu bangkit ekonominya, kejiwaannya, rohaninya, kesetiaannya, finansialnya. Uang itu harus dibina juga oleh gereja kepada jemaat. Nah, sampai pada topik lansia, kami berdiskusi dan saya bilang begini. Kalau lansia, kita mau bangun apanya lagi? Menguatkan apanya lagi? Fisik sudah terbatas Bapak Ibu. Namanya sutua. Atau ada di sini oma-oma masih bisa naik gunung atau salto-salto. Boleh juga kalau latihan. Tapi secara normal kita ini sudah menurun. Satu-satunya hal yang masih bisa dibina dan dikuatkan dan menjadi hebat adalah iman. Haleluya. Haleluya. Mari kita kuatkan iman kita bersama-sama menghadapi tantangan-tantangan yang luar biasa. Presiden Amerika secara data kayaknya sudah terpilih. Dan begitu banyak prediksi. Kalau yang menang ini, yang jadi maka dunia akan makin susah termasuk Indonesia. Karena kebijakan politiknya egois sekali. Jadi sebenarnya saya berharap yang jadi Kamala Harris. Secara hitung-hitungan ekonomi Bapak Ibu. Karena Kamala Harris itu pasti akan lebih terbuka. Kalau Donald Trump itu akan menutup. Tapi ya siapapun yang jadilah, maksi yang jadi justru apa-apa. Yang penting kekuatan yang menghidupkan kita bukan jasmani ini, katakan amin. Tapi kekuatan Allah yang dinyatakan dengan kematian Kristus. Yang dinyatakan tadi kita baca Roma 8 ayat 31. Keberpihakan Allah. Keberpihakan Allah. Kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Nah, sekarang saya mau sampai di sini. Yang menjadi masalah adalah kita ini sudah beriman bahwa hidup kita di dalam kekuatan Allah yang melampaui segala keterbatasan manusia. Tapi seringkali kita memperlakukan atau kita menjalankan iman seperti perdukunan. Dan ini populer sekali di
banyak gereja-gereja populer di saat-saat ini. Ada seorang teman saya lagi bikin gereja di Jakarta dan dia ada di organisasi gereja yang secara tradisi banyak melakukan yang saya sebut sebagai perdukunan rohani. Jadi menjadikan iman itu seperti pergi ke dukun. Pokoknya kalau setia nanti dapat berkat, bahagia, sukses, makmur, kaya. Malah kalau tidak kaya berdosa, saudara. Nah, ada di situ sebenarnya. Tapi saya lihat-lihat YouTube dan Instagram, ternyata dia mau tampil beda. Dia memunculkan Kristus bukan berkat. Jadi Kristus ada di depan, berkat ada di belakang. Bukan berkat di depan, Kristus di belakang. Haleluya. Amin. Harusnya begitu. Kristus di depan. Seringkali kita keliru. Makanya banyak yang kecewa. Kok beta so ibadah? Nah katong su baca ini ayat mas tiap hari Minggu. Bahwa kalau kita setia beribadah maka apa semua itu? Roti dan anggur. Roti makananmu, air minumanmu. Pokoknya segala berkat. Tapi mindset ini, mindset perdukunan ini perlu kita waspadai. Dan kalau ada yang punya pemikiran seperti itu, bertobat Bapak Ibu. Kenapa? Karena dengan demikian kita menjadikan syarat yang tidak penting tadi itu menjadi yang utama. Bukan begitu cara Alkitab berpikir. Bukan begitu yang diajukan oleh Paulus. Keliru kalau kita berpikirnya seperti itu. Yang terutama adalah hidup di dalam Kristus bukan berarti kita serta-merta seperti pergi ke dukun dan mendapatkan apa yang kita peroleh. Bukan. Tetapi dengar baik-baik ini. Hidup di dalam Kristus, di dalam kuasa Allah yang besar, dengar ini, memberdayakan kita. Saya ulangi, memberdayakan kita. Ini kalau misalnya kita pakai logika dukun, datang kepada Tuhan, minta Tuhan tolong, tiba-tiba simsalabim turun berkat karena saya lagi butuh 100 juta, turun 100 juta dari sorga. Boom. Maka yang terjadi adalah saya mendapat 100 juta. Tapi diri saya tidak ada perubahan sama sekali. Kenapa? Ya karena saya mendapatkannya dengan cara memohon, dengan cara yang instan. Saya dapat 100 juta yang saya inginkan. Tapi cara kerja kerajaan Allah begini. Saya datang kepada Tuhan. Tuhan tolong, beta ada butuh. Lalu Tuhan memberikan saya kekuatan, bukan uang. Tuhan memberikan saya iman, bukan apa yang tadi itu, emas. Tuhan memberikan saya jalan, lalu saya menjadi berdaya dengan kekuatan Allah yang berbentuk pemberdayaan. Saya mulai jalan, dan saya mulai menerima berkat, saya mulai bekerja, saya terima berkat, saya berjuang, saya terima berkat, dan ujung-ujungnya apa yang saya butuh tadi, saya peroleh. Amin. Begitu cara kerja kerajaan Allah. Coba kita lihat di satu ayat yang sama-sama menggunakan kata huper. Efesus pasalnya yang kelima ayat 2. Efesus pasal 5 ayatnya yang kedua. Ini sama-sama ditulis oleh Paulus dan menggunakan kata huper. Supaya lebih jelas kita baca ayat 1 dan ayat 2. Efesus pasal 5 ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya. Huper. Menyerahkan dirinya itu huper untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi logika yang dipakai di sini adalah kita yang beriman kepada Kristus, hidup dalam kekuatan Allah, menjadi seperti Kristus Yesus. Artinya diberdayakan. Ada satu ajaran yang menggunakan istilah yang saya tidak pakai istilah itu. Karena istilah itu berat, tapi saya perlu sampaikan konsepnya. Dia bilang begini, dengar ini. Kita adalah Tuhan bagi dunia. Saya tidak pakai istilah itu ya. Tapi ajaran yang disampaikan oleh orang-orang ini bilang begini.
otak bisa menjadi Tuhan bagi dunianya. Ada di Mazmur, ada ayat di Mazmur yang menjadi pegangan mereka. Ibu Tanzania bisa menjadi Tuhan bagi pekerjaannya. Bapak Jimmy Max bisa jadi Tuhan di lingkungannya. Dalam konteks menguasai, memimpin, mengatur, mengelola seperti Kristus. Saya ulang, saya tidak pakai istilah itu, tapi kira-kira konsep itu sebenarnya secara konsep betul. Saya dan saudara di dalam kekuatan Allah tidak menjadi dukun tentukan sulap simsalabim, tetapi diubahkan, diberdayakan, lalu tampil seperti Kristus. Perhatikan ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih, bisa mengasihi sebagaimana Kristus Yesus. Coba. Bapak Ibu Saudara, ada masalah dengan kasih? Banyak. Hari-hari ini problem terutama di dunia ini adalah kasih. Tidak sanggup kita mengasihi orang lain. Kenapa? Orang lain mengecewakan kita. Kenapa? Karena takut dikecewakan. Kenapa tidak mengasihi? Karena dia pernah melukai kita. Kenapa tidak mengasihi? Dia merugikan saya. Tapi kalau kita diberdayakan menjadi seperti Kristus, sebagaimana Kristus, maka kita akan hidup di dalam kasih. Haleluya, haleluya. Marilah pemahaman yang hendak disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Roma, bahwa hidup di dalam Kristus berarti hidup dalam kekuatan yang melampaui keterbatasan manusia. Kekuatan Allah itu mengubah saya dan saudara, memberdayakan kita. Sehingga segala kesulitan yang harus kita hadapi bukan dengan kuat dan gagah kita, tetapi kuasa Allah, kekuatan Allah yang membuat kita menjadi berdaya. Tidak menunggu perubahan simsalabim, tapi kita yang bergerak. Kemudian lewat kita perubahan terjadi. Jangan duduk tunggu. Rumah tangga ini suka neraka. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Buka mata, Tuhan belum tolong. Tutup mata lagi, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Buka mata, belum ada perubahan. Nah tunggu terus sampai mati. Tidak begitu kekuatan Allah itu. Kita berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tuhan tolong berikan kekuatan. Engkau bangun, buka mata, berhenti berdoa, berdiri, kerja. Saya akan kutip yang pernah saya sampaikan dulu bertahun-tahun yang lalu. Apa yang disampaikan oleh Reinhard Bonnke di Hillsong Church. Waktu dia khotbah di Hillsong, Australia. Hillsong ini adalah sebuah gereja yang populer dengan pujian penyembahan. Suka sekali beribadah, suka sekali berdoa. Dong salah undang. Dong undang Reinhard Bonnke, orang yang suka bekerja. Lalu dia bilang begini. Saya lupa bahasa Inggrisnya, pakai bahasa Indonesia. Saudara-saudara, kalau Anda hanya tutup mata berdoa, memuji, menyembah Tuhan, sama seperti melangkah dengan satu langkah. Tidak kemana-mana karena dia akan berhenti di situ. Tapi kalau saudara mau maju, berhenti berdoa, berhenti beribadah, langkahkan kakimu yang satu. Apa? Tindakan. Setelah Anda bertindak, stop bertindak. Karena kalau terus bertindak, nanti akan mengandalkan kekuatan sendiri. Beribadah lagi. Setelah beribadah, stop lagi. Bergerak lagi. Dengan demikian dia akan maju terus. Sehingga ibadah itu bukan tempat pelarian. Ibadah itu bukan jadi alasan. Tapi ibadah adalah tempat pemberdayaan. Katakan amin. Setelah ibadah kita jadi berdaya. Kita seperti dicas. Saya saudara membiasakan diri untuk tidak melewatkan berkat pada setiap ibadah. Ibadah apapun. Ibadah sederhana, khotbahnya sederhana. Beta memposisikan diri sebagai orang yang dicas. Setelah kena cas, saya akan kembali ke rumah. Di rumah saya mulai kerja. Kita mulai berusaha, kita mulai berkarya. Tuhan tolong kita. Habis itu doa lagi. Habis itu gerak lagi. Ini kekuatan Allah Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Jangan ada di dua ekstrim yang bodoh itu. Jalan bersama-sama. Karena itu dari dulu saya selalu bilang bahwa berjalan di dalam Tuhan itu holistik,
Tidak bisa lagi dipisahkan antara jasmani dan rohani. Semua dalam satu kesatuan, satu harmoni. Berjalan bersama. Jangan ditinggalkan yang satu hanya karena yang satu. Jangan ditinggalkan yang sebelah hanya karena yang sebelah. Jalan bersama. Itu kekuatan Allah akan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Saya tutup dengan satu pernyataan ini Bapak Ibu. Mungkin masih ada satu kali lagi bagian yang ketiga dari makna ini. Dari makna utama ini. Saya tutup dengan ini. Penggunaan kata huper oleh Paulus itu menggarisbawahi konsep pengorbanan, kasih, dan pembelaan Kristus bagi jemaat. Bilang haleluya. Pengorbanan Kristus di kayu salib, itulah yang menjadikan saya dan saudara lebih dari pemenang. Kasih Tuhan yang rela berkorban, itu yang menjadikan saya dan saudara lebih dari pemenang. Dan puncak dari pembelaan Kristus ini, dia rela menempatkan dirinya sebagai pengganti manusia. Dia ada di depan, menerobos semua halangan, menggenapi semua hukum. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya akan mengikuti jalan yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Nah sekarang tugas kita adalah menjalani kemenangan itu. Tanggung jawab saya dan saudara adalah hidup di dalam kemenangan itu. Di dalam kekuatan Allah. Jangan jatuh iman. Jangan lemah iman. Pupuk itu, perkuat itu. Saya sudah singgung tadi, mungkin untuk hal fisik kita semakin hari semakin menurun. Untuk hal berpikir masih banyak yang lebih pintar dari kita. Tapi harus katakan kepada hati ini, untuk hal iman, besong bisa lawan. Beta akan berjuang, beta akan maju. Lalu pakai kekuatan Allah itu sebagai kekuatan yang memberdayakan. Orang kalau sudah berdaya, beda dia. Cara menghadapi masalah dia tegak. Dia tegap, dia siap, dia kokoh. Amin. Ya kalau sudah berdaya, nah karena kok ini masalah yang sudah habis-habis nih Papa. Nah, ya selamat sudah, tapi tidak dengan kita. Karena kita lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang. Amin.